Halo guys, welcome back to Bola Garis Keras Channel. Untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya. Cekidot. Mesut Ozil sudah tiba di Indonesia. Ozil akan datang ke Indonesia dalam rangka kerjasama dengan salah satu brand aparel olahraga. Mesut Ozil punya pesan buat sepak bola Indonesia kalau mau berkembang. Ia menyarankan harus ada investasi dana besar dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Saat ini, Indonesia belum masuk dalam peta persaingan sepak bola dunia. Jangankan level Asia, timnas Indonesia bahkan belum pernah menjadi yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Indonesia harus berani berinvestasi di infrastruktur dan akademi pemain muda. Jadi, jika ingin sepak bolanya sukses, Indonesia harus menghabiskan uang lebih banyak untuk dua hal tersebut, sehingga nanti bisa mendukung sepak bola Indonesia ke depannya, ujarnya berpesan. Selain Erling Haaland, Manchester City bakal punya Julian Alvarez di sektor ujung tombak musim depan. Ia pamer ketajaman dengan bikin 6 gol dalam satu laga. Manchester City dipastikan mendapatkan Erling Haaland dari Borussia Dortmund. The Citizen dilaporkan harus mengeluarkan dana 51 juta pound untuk merekrut penyerang asal Norwegia ini. Namun selain Haaland, Manchester City juga bakal punya amunisi lain di posisi ujung tombak musim depan. Ia adalah Julian Alvarez. Manchester City sudah menebus Alvarez dari River Plate pada Januari lalu dengan nilai transfer yang dikabarkan senilai 15,3 juta pound. Penyerang Argentina ini tidak langsung bergabung dengan Manchester Biru karena dipinjamkan dulu ke River hingga Juli. Alvarez tidak kalah tajam dengan Haaland, ia sudah bikin 14 gol dari 17 dengan River di musim ini. Sebanyak 26 pemain Real Madrid telah diberangkatkan ke Paris, Prancis, Kamis 26 Mei 2022 waktu setempat untuk menghadapi partai puncak Liga Champions 2021-2022. Partai pamungkasnya digelar pada Sabtu 28 Mei 2022 malam waktu setempat atau Minggu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat akan mempertemukan Liverpool dan Real Madrid. Menariknya ada nama Gareth Bale dan Eden Hazard yang musim 2021-2022 jarang tampil di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Berikut merupakan skuad yang dibawa oleh Real Madrid untuk menghadapi Liverpool di partai final Liga Champions, dikutip dari akun Twitter resmi klub. Bos Liga Prancis Vincent Labruni membalas kritikan Javier Tebas perihal Paris Saint-Germain. Labruni balik menyinggung keuangan Real Madrid dan Barcelona. Keputusan Kylian Mbappe menolak Real Madrid dan memilih bertahan di PSG terputus panjang. Tebas selaku Presiden La Liga bersama berencana membawa masalah ini ke UEFA dan sudah mengirimkan surat komplit. Tebas menilai PSG melakukan pelanggaran finansial fair play demi mempertahankan Mbappe. Les Parisiens memberikan kontrak fantastis senilai 300 juta euro dan gaji bersih 100 juta euro kepada Mbappe, sesuatu yang dianggap tidak masuk akal di tengah situasi keuangan yang sulit. Namun, kecaba Tebas ditanggapi negatif. Vincent Labrune, pria yang menjabat Presiden Ligue 1 sejak 2020 ini, menilai apa yang diutarakan Tebas merupakan interpretasi personal semata. Ada-ada saja kelakuan Tammy Abraham dalam final Conference League. Bomber AS Roma itu kedapatan diving sembari mengedipkan mata ke arah bench. Nakal deh. Abraham tampil sebagai starter saat Roma menghadapi Feyenoord dalam final Conference League di Stadion Tirana, Kamis 26 Mei 2022. Ilupi menang 1-0 berkat gol Nicolo Zaniolo pada menit ke-32. Kamera televisi memperlihatkan Tammy Abraham memegangi lutut kirinya. Pada saat yang bersamaan, Abraham juga mengedipkan satu mata dan tersenyum nakal ke arah bangku cadangan AS Roma. Ya, Abraham diduga melakukan diving dengan tujuan mengulur-ngulur waktu. Pada akhirnya, aksi itu membuahkan hasil dengan Roma sukses mempertahankan keunggulan dan keluar sebagai juara Conference League. AS Roma tampil sebagai juara UEFA Conference League 2021-2022. Ilupi mengalahkan Feyenoord 1-0 dalam partai final lewat gol Nicolo Zaniolo. Final Conference League 2021-2022 digelar di Air Albania Stadium, Kamis 26 Mei 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Feyenoord mencoba mengambil inisiatif sejak awal pertandingan, namun AS Roma bermain lebih efisien. Hasilnya adalah gol dari kaki Nicolo Zaniolo
pada menit ke-32. Feyenoord pun meninggalkan daya gedor dan mendesak Roma, akan tetapi tak berhasil mendapatkan gol penyama kedudukan sampai waktu usai. AS Roma pun menjaga kemenangan sekaligus menjadi juara UEFA Conference League yang pertama. Ini merupakan titel pertama Roma sejak 2008. Sungguh suatu pencapaian yang luar biasa. Selamat AS Roma. Jose Mourinho mencatat sejarah usai membawa AS Roma meraih trofi UEFA Conference League yang berhasil menjadi juara di 3 kompetisi berbeda di Eropa yang tidak pernah kalah di partai final. AS Roma menang 1-0 melawan Feyenoord. Kemenangan ini terasa sangat manis bagi Roma sebab mereka sudah puasa trofi sejak tahun 2008. Bagi Mourinho, namanya kembali tercatat oleh tinta sejarah. Manajer asal Portugal itu menjadi pelatih pertama yang pernah memenangi Liga Champions, Europa League, dan UEFA Conference League. Ia juga menjadi pelatih pertama yang meraih gelar di Eropa dengan 4 klub berbeda. Sebelum ini Mourinho sudah memenangi Liga Champions 2 kali, yakni bersama Porto pada tahun 2004 dan Inter Milan pada 2010. Ia kemudian memenangi Liga Eropa bersama Manchester United pada 2017 dan sekali bersama Porto saat masih bernama Piala UEFA pada 2003. Luar biasa Mourinho. Sementara kabar mengejutkan dari Paris Saint-Germain atau PSG. Mereka siap jual Neymar di bursa transfer musim panas ini. Siapa mau? Dilansir dari media Prancis, L'Equipe, PSG akan rombak tim demi lebih kuat bersaing di musim depan. Tentu target utamanya adalah juara Liga Champions. PSG mau cuci gudang, jual beberapa pemainnya di bursa transfer musim panas ini. Satu yang mengejutkan, Neymar masih dalam daftar jualnya. Yakini PSG mau cari striker baru yang lebih tokcer, gol dan tidak rawan cedera. Setelah mempertahankan Kylian Mbappe, PSG dinilai tidak kendor untuk belanja. Selama di PSG, Neymar telah mengemas 144 penampilan bersama PSG di seluruh penampilan dengan sumbangan 100 gol dan 60 assist. Zlatan Ibrahimovic harus menepi 8 bulan setelah menjalani operasi lutut. Ini turut membuat masa depannya dipenuhi tanda tanya. Usai membantu AC Milan berebut Scudetto, Ibrahimovic langsung naik ke meja operasi. Penyerang 40 tahun itu memang sudah merencanakan untuk menjalani prosedur bedah di lutut kirinya guna memperbaiki kerusakan akibat cedera anterior cruciate ligamen sebelumnya. Sebab kontrak Ibrahimovic dengan AC Milan habis Juni 2022 ini. Belum ada kabar bahwa Rossoneri akan memperpanjang kerjasama dengan pemain asal Swedia tersebut. Hal ini pula lah yang membuat kemungkinan tidak ada klub yang mau untuk menampungnya. Karena lamanya proses penyembuhan, maka opsi gantung sepatu menjadi sangat mungkin. Sementara Mohamed Salah memastikan bertahan di Liverpool musim depan. Tapi, Salah tidak menjelaskan apakah bakal memperpanjang kontraknya atau tidak. Masa depan Salah memang jadi spekulasi belakangan ini, menyusul belum adanya kesepakatan soal kontrak baru. Masa tinggal Salah di Anfield memang cuma sampai 2023. Soal kontrak baru, Salah belum mau memikirkannya karena masih fokus untuk Liga Final Champions akhir pekan ini. Saya cuma fokus ke tim dan tidak mau bicara soal kontrak. Tapi yang pasti, saya tidak bertahan musim depan, itu pasti. Ujar Mohamed Salah seperti dikutip dari ESPN. Kita berita lengkap seputar dunia sepak bola, ikuti terus channel kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi.